di Zoom kita. Jadi tema kita hari ini sesuai dengan sepakatan kemarin, bahwasanya kita ingin menjelaskan tentang surat menyurat Kukerta dan PPL pada tahun ini. Mungkin berbeda, siapa? Berbeda dengan yang tahun-tahun lalu. Mengenai surat menyurat kita akan jelaskan secara detail buat teman-teman semua. Jangan jam 2 ya? Ya Pak, siap jam 2. Jangan log out atau keluar dari Zoom karena ini mungkin penting buat kita semua untuk diketahui dan dicermati. Sebelum itu kita masih menunggu teman-teman yang lain sebelum kita mulai. Untuk teman-teman, ini kita tidak meng-unmute ya, tidak meng-unmute Zoom masing-masing. Jadi bagi yang ingin berbicara silakan dibuka mute-nya baru berbicara. Karena kita tidak mengunci mute-nya. Dan ini buat teman-teman semua, Zoom ini kita record ya, kita record, artinya kita rekam. Nanti setelah selesai kita akan upload ke YouTube Stay Anadwah, dan bagi teman-teman yang belum sempat ikut di Zoom ini dapat dilihat kembali di YouTube Stay Anadwah. Karena ini sifatnya tidak diwajibkan bagi teman-teman semua, namun teman-teman semua bisa mengikuti supaya agar sistem surat menyurat yang ada yang harus dikerjakan, yang harus dimiliki buat teman-teman semua untuk PPL dan Kukerta itu penting. Mungkin secara teknis nanti akan dijelaskan surat-surat tersebut digunakan untuk apa gitu. Terus fungsinya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan nanti secara teknis praktek saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan surat tersebut. Seperti itu. Jadi kita PPL dan Kukerta itu secara daring, artinya semua dilakukan dari rumah. Termasuklah untuk mengambil dan memiliki surat ini. Jadi surat ini diambil dan dimiliki dari rumah juga dengan cara yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan dengan cara mengisi link terlebih dahulu. Nanti suratnya akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan waktu saat pendaftaran. Nah, namun masih banyak teman-teman yang belum mengetahui, bukan tidak tahu, tapi belum mengetahui cara mendapatkan surat itu seperti apa, dan belum mengetahui fungsi surat itu apa sih, bagaimana sih pengaplikasiannya untuk Kukerta dan PPL. Mungkin seperti itu. Secara tidak langsung, sedikit saya akan menjelaskan teknologi sudah mempermudah kita semua ya, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan teknologi tersebut. Bagi yang merasa teknologi itu sulit, ya bakal sulit. Mau seperti apapun, ya tidak akan membantu hidupnya. Contohnya saja seperti handphone yang kita miliki saat ini. Di mana-mana handphone itu sudah menjadi kebutuhan wajib buat mendukung kehidupan sehari-hari. Itu kan teknologi juga. Dulu kita masih tidak mengetahui secara detail tentang handphone dan lain-lain. Dan itu ya kita anggap sulit. Gitu. Nah, setelah mengetahui dan merasakan efisiensi dan manfaat dari handphone tersebut, maka sudah dianggap mudah. Seperti inilah juga teknologi yang sekarang. Banyak teman-teman yang merasakan, ini PPL Kukerta sulit sangat gitu, sangat-sangat sulit. Ini harus online. Ya ini teknologi, sekarang kita berada di zaman di mana teknologi sedang berkembang nian gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang bisa mengimbangi kehidupan dengan teknologi yang sekarang,
ya bagus gitu. Nah, jadi jangan ngeluh gitu, jangan ngeluh bahwasanya semuanya harus dilakukan dengan teknologi, semuanya harus dilakukan dengan secara online. Secara tidak langsung itu melatih kita untuk mengembangkan skill kita. Jadi bagi yang tak tahu nanti akan bakal tahu, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, seperti itu. Jadi jangan jadikan sesuatu halnya itu suatu apa ya, halangan atau rintangan supaya kita uh, tidak bisa berkembang. Jadi apapun itu yang sifatnya teknologi, jadikan itu batu loncatan supaya nanti ke depannya teknologi sudah kita kuasai gitu, dan juga berkembang pesat teknologi tersebut, kita juga bisa mengimbangi teknologi itu. Contohnya seperti ini. Kita mengambil surat atau membuat surat atau mendaftarkan diri melalui online, semuanya serba online. Nah, jadi lambat laun insya Allah ke depannya kita akan mengetahui bagaimana sih cara fungsi teknologi itu bekerja, seperti itu. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, bagi yang ingin cerita silakan, atau yang sudah PPL duluan pada hari ini, PPL Kukerta duluan silakan dibuka mute-nya, silakan berbicara, kita akan mendengar pendapat teman-teman semua di sini. Dengan teman-teman yang lain, silakan. Atau ada yang ingin sharing tentang PPL Kukerta hari pertamanya, silakan. Sebelum kita masuk ke materi, kita santai saja ya. Santai, rileks, jangan ada yang tegang, karena ini hanya penyampaian pengarahan mengenai surat menyurat PPL dan Kukerta. Jadi tidak diwajibkan buat teman-teman semua untuk dapat ikut, tapi yang ingin mengetahui silakan gabung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, di kampung kami ini kan ada kawan satu jurusan PAI dan satu kami satu PAI satu ekonomi. Mananya masalah buku panduan itu Pak, itu filenya sama aja ya dengan jurusan yang lainnya? Atau beda-beda Pak? Beda, untuk buku panduan itu satu prodi ya, satu buku panduan gitu. Nah, jadi teman-teman semua yang mau buku panduan itu langsung ke prodi, tidak ke sekretariat, langsung ke prodi. Berarti beda Pak ya, yang Ya, jurusan beda. PAI dengan jurusan ekonomi buku panduannya beda ya? Ya, beda. Oh iya. Soalnya yang punya saya itu kan PAI, tapi ada kawan yang di jurusan ekonomi mau ngeprint juga. Nah, mungkin bisa nanti ditelaah, dibuka, dibaca masing-masing. Yang punya ekonomi yang ini, yang punya PAI yang ini, nanti akan ketemu perbedaannya di mana, seperti itu. Oh iya ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan dibuka mic-nya. Sebelum kita lanjut untuk ke materi, ini nampaknya ada yang sudah PPL dan Kukerta ya. Di hari pertama, laksanakan sebaik mungkin, ikuti arahan dan aturan. Ya, pokoknya yang terbaik yang bisa dilakukan di tempat PPL dan Kukerta. Ya, gimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke materi?
Kalau begitu kita langsung saja ya mengenai surat menyurat PPL dan Kukerta. Tolong diperhatikan buat semua. Sebelumnya Pak Takim atau Mas Ari atau Bang Holil atau Pak Holil yang ingin bergabung, ingin menyampaikan nanti arahannya, silakan bergabung dulu di via Zoom. Silakan Pak Takim, Pak Ari Susanto, Pak Holil. Nah, jadi teman-teman semua, pertama-tama itu surat menyurat yang ada di sekretariat itu pengurusannya semuanya di TU atau di sekretariat. Jadi tidak ada lagi mengenai surat menyurat itu mengurusnya di jurusan atau prodi. Jika kalian perlu surat, silakan menuju ke TU untuk konsultasi dan pembuatan suratnya. Namun hal ini buat teman-teman semua bahwa surat menyurat itu dibuat secara online. Jadi tidak datang langsung ke TU atau ke sekretariat. Semuanya akan dilakukan serba online. Karena memang tema kita dari PPL ini dan Kukerta ini itu daring. Jadi apa-apa yang diperlukan di KKN dan Kukerta itu sifatnya online. Jadi mulai dari penunjukan DPL, penunjukan kelompok, dan diklat maupun arahan yang lain itu sifatnya online. Nah, nanti secara teknisnya untuk di lapangan, mau PPL di sini, mau Kukerta di sini, atau seperti apa, kami sarankan kalian koordinasikan dan komunikasikan dulu bersama DPL masing-masing. Jadi jangan langsung ke panitia. Kalian punya DPL, itu tempat bertanya dan berkonsultasi. Nah, jadi jangan langsung ke panitia. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Baik itu surat menyurat atau PPL-nya di mana, konsep PPL-nya seperti apa, konsep Kukertanya seperti apa, mau seperti ini, mau seperti itu, silakan. Namun konsultasi dan komunikasi tetap yang pertama bersama DPL, bukan bersama panitia. Seperti itu. Itu menjadi catatan penting buat kalian semua, sehingga nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi mengenai, Pak, kami boleh PPL di sini nggak? Boleh PPL di situ nggak? Boleh pindah kelompok nggak? Boleh pindah tempat PPL nggak? Jangan komunikasikan melalui panitia atau sekretariat. Silakan komunikasikan bersama DPL masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai inti surat menyurat ini. Oke. Surat menyurat itu kami membuat berdasarkan permintaan mahasiswa. Nah, jadi jangan salah pengertian ya. Kenapa surat ini banyak nian gitu? Kenapa surat ini bermacam-macam? Itu hasil permintaan teman-teman semua. Ada yang minta suratnya seperti ini, ada yang minta suratnya seperti itu. Nah, jadi mungkin agak banyak format surat yang harus kalian miliki. Ada 4 surat, ada model 4 surat yang sudah dikeluarkan oleh panitia. Yang pertama itu mengenai surat keterangan, surat yang kedua itu surat tugas, yang ketiga surat pemberitahuan, dan yang keempat surat pengantar. Nah, jadi ada 4 surat ya, ada 4 surat yang sudah dikeluarkan panitia untuk kalian gunakan sebagaimana mestinya. Untuk pengambilan atau pembuatan kartu, yang surat keterangan dan surat tugas itu sudah kalian lakukan. Beberapa hari sebelumnya sudah mengisi formulir dan linknya sudah disebar ke teman-teman, dan teman-teman juga sudah mengisi dan dapat mencetak surat tersebut yang dikirimkan melalui email ataupun melalui WA, jawab pribadi atau japri.
Nah, jadi secara teknis pengertian surat menyurat nanti mungkin bisa dikomunikasikan atau dijelaskan oleh Pak Mustaqim. Nah, nanti secara pengertian surat menyurat itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mustaqim. Seperti itu. Sebentar, kita lagi menghubungkan ke Pak Mustaqim. Assalamualaikum, Pak. Ya, saya. Halo. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Mustaqim. Dengar, Pak. Halo. Halo, dengar, Pak. Jadi kita sudah terhubung dengan Pak Mustaqim. Nah, ini selaku perwakilan dari sekretariat TU pembuat surat yang kalian minta-minta itu. Jadi mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Mustaqim. Jadi mungkin langsung Pak, langsung bisa jelaskan. Halo? Oh iya. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak Agus sudah jelaskan teknis input datanya ya? Belum Pak, baru pengantar saja. Ya. Iya, baru pengantar saja. Oh iyalah. Jadi nanti mengenai teknis input data, mungkin nanti Pak Agus saya hanya sekedar pengantar umum aja ya. Ya, siapa? Halo. Ya, halo, dengar. Ya, dengar. Kepada yang terhormat saudara-saudara peserta kuliah nyata dan PPL tahun 2020. Ambil di situ, Bang. Biar manjat. Pada kali ini sesuai perintah dari Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Andes Haji Samsudin Abdullah bahwa komando surat menyurat itu diarahkan satu pintu, yaitu ke BP Kuliah Kerja Nyata yang sekretariatnya ada di kantor sekretariat Stayana 2 Pulau Tungkal. Dikarenakan kita sudah memulai sistem registrasi ini online, maka kami berharap juga sistem surat menyuratnya dilakukan secara online juga. Dan alhamdulillah Pak Agus sudah memfasilitasi semua ini. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Agus. Sebagaimana surat yang sudah kita share sebelumnya, di surat-surat yang kita buat, sudah ada yang namanya surat keterangan. Mungkin kalau berdasarkan laporan Pak Agus tadi malam sudah sekitar 300 mengupload datanya. Berarti mungkin sudah selesai semua mungkin mengupload data surat keterangan dan surat tugas. Surat keterangan itu sebagaimana yang tertulis di pengumuman, surat keterangan itu adalah surat yang menerangkan bahwa saudara adalah peserta PPL dan Kukerta, sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Surat keterangan ini sebenarnya bisa Anda gunakan seandainya Anda bekerja di suatu instansi. Ini bisa Anda gunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang di mana Anda bekerja masing-masing. Selain daripada itu juga nanti ada surat keterangan, surat tugas, ada surat tugas ya. Surat tugas itu sebagaimana Anda sudah print juga, surat tugas itu adalah surat yang bisa Anda bawa kemanapun pada saat kegiatan PPL dan Kukerta. Jadi seandainya ada orang yang bertanya, surat keterangan itulah yang, surat tugas itulah yang dapat menerangkan bahwa saudara sedang melakukan tugas kuliah kerja nyata dan PPL. Untuk waktu ini, saya sudah konfirmasi kepada Pak Wakil Ketua, sepertinya tidak diadakan ID card. Biasanya kita punya ID card sebagai tanda pengenal ya. Untuk saat ini sepertinya surat keterangan itulah sebagai identitas utamanya. Selain dari identitas surat tugas dan alma mater. Jadi mungkin sudah menjadi petunjuk umum ketika kita melakukan kegiatan PPL dan Kukerta, identitas kita adalah alma mater dan didampingi oleh surat tugas.
beberapa hari yang lalu sebelum surat tugas dan surat keterangan ini kami buat, juga sudah ada permintaan-permintaan mengenai surat pengantar kepada lembaga yang misalnya kita mau PPL atau mau Kukerta. Pada waktu yang lalu kami pun masih bingung karena paradigma yang sebenarnya adalah sebenarnya PPL dan Kukerta ini bersifat mandiri. Jadi mahasiswa itu bisa mandiri melakukan PPL dan Kukerta. Cuman karena mungkin PPL dan Kukerta kita masih sebahagian besar dari kita mungkin masih berparadigma PPL dan Kukerta itu masih seperti yang dulu. Makanya kami gelabakan pada akhirnya konsep di awalnya tidak ada surat pengantar, cukup surat tugas, tapi karena permintaan dari lembaga-lembaga yang akan Anda PPL khususnya, mungkin nanti juga Kukerta, memang secara formal memang sudah biasa menjadi aturan surat menyurat bahwa harus ada surat pengantar. Nah, hari inilah pula mungkin akan langsung disampaikan oleh Pak Agus Hairudin mengenai surat tugas itu. Nanti di surat tugas itu, mungkin Pak Agus nanti bisa langsung menjelaskan secara khusus. Saya hanya mengantarkan saja terlebih dahulu. Surat pengantar itu nanti Anda akan mengetik sendiri. Jadi, ulangi. Nanti seandainya Anda ingin melakukan PPL atau Kukerta secara khusus di suatu lembaga, yang pertama yang harus Anda pastikan, Anda harus mengetahui dulu siapa teman-teman Anda. Jadi surat pengantar ini dibuat atau diisi perwakilan, bukan individu masing-masing ya. Jadi nanti misalnya Anda ingin praktek di mana kemarin ada yang melapor sudah di kepolisian, ada juga yang melapor di kantor DPR, ada juga yang melapor di kantor-kantor lain. Jadi nanti salah satu perwakilan dari kalian itu menginput data nanti yang akan di-share linknya oleh Pak Agus di grup umum. Jadi Anda nanti klik link input, klik link untuk mengambil surat pengantar. Perwakilan saja, cukup satu orang. Nanti satu orang itu akan mengisi link data surat pengantar itu. Jadi nanti akan di situ ada link tujuan kepada yang terhormat, nanti diketik sendiri. Sebaiknya nanti dalam mengetik langsung di situ ditulis. Misalnya kalau misalnya sekolah SMA Negeri 2 langsung diketik kepala sekolah SMA Negeri 2. Karena formatnya di situ kepada yang terhormat. Jadi Anda ketik kepala sekolah atau kepala kantor atau kepala lembaga apa. Nah, setelah itu, lampiran surat keduanya akan ada surat lampiran daftar nama peserta. Nah, nanti di situ perwakilan dari Anda sendiri yang menginput. Jadi nggak perlu diinput rame-rame, cukup diinput satu perwakilan saja. Jadi intinya Anda harus tahu dulu misalnya di kantor DPR siapa aja orangnya. Mungkin Anda bisa langsung share diskusi di grup umum agar bisa satu komando, nggak dua kali input. Tapi mungkin saya minta keterangan juga sama Pak Agus, seandainya 2 kali input, bisa nggak Pak? Bisa, tapi dengan email Pak yang Agus? berbeda. Bisa Pak. Seandainya misalnya udah diinput 1 kali. Ya? Bisa ya? Bisa. Oh iya, tapi berarti dengan email yang berbeda. diinput untuk yang kedua kalinya, tapi tapi jangan keseringan. di email yang berbeda. Tapi kalau bisa jangan keseringan gitu. Seandainya ada misalnya peserta yang tertinggal, mau nggak? Oh iya. Ya, jadi itulah. Nanti surat pengantar ini, kunci yang paling utama adalah Anda harus mengetahui dulu semua orang yang akan Anda masukkan dalam kelompok itu. Apakah itu kelompok PPL, apakah itu kelompok Kukerta. Jadi nggak 2 kali input. Jadi sumber datanya hanya 1. Nah, ini mungkin bisa dilakukan melalui grup WA UIN. Nah, mungkin sepertinya
surat-surat mengenai administrasi yang diberikan oleh panitia secara umum sepertinya sudah akan kami berikan seluruhnya. Surat keterangan sudah, surat tugas sudah, tinggal lagi ini yang sedang kita lakukan, yaitu penjelasan mengenai surat pengantar ke lokasi PPL dan Kukerta. Nah, selanjutnya kalau ada surat-surat lain, Anda bisa koordinasi langsung dengan saya via WA atau mungkin bisa melalui Pak Agus Hairudin. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mustaqim untuk penyampaiannya. Jadi langsung saja kita praktek. Sebentar, saya akan share screen. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi dari beberapa penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Mustaqim, jadi di sini sudah ada beberapa surat yang ingin saya diperlihatkan ke layar masing-masing. Jadi di sini ada namanya surat pengantar ke lembaga dan juga surat pemberitahuan, dan ini surat keterangan dan surat tugas. Sebagaimana yang sudah diinput dan sudah dimiliki buat untuk teman-teman semua, yaitu surat keterangan dan surat tugas ini. Jadi ini tidak jadi masalah lagi ya, ini sudah dimiliki teman-teman semua. Nah, dari penyampaian mahasiswa teman-teman semua yang kemarin sudah kami tampung, dan alhasil kita sudah menciptakan lagi surat yang namanya surat pengantar ke lembaga. Itu bentuknya seperti ini. Nah, surat ini nanti juga ngisinya teknisnya sama seperti dengan surat-surat sebelumnya, namun sifatnya surat ini hanya dilakukan oleh perwakilan kelompok. Nah, misal nanti ada misalnya si Udin mau PPL dan Kukerta di lokasi sama dengan kelompok yang lain. Misalnya ada beberapa orang, misalnya ada A, B, C, D gitu. Nah, dalam satu lokasi Kukerta dan kelompok. Nah, kan mintanya kan surat pengantar yang dimana isinya itu menerangkan bahwa anggota-anggotanya yang ber-PPL dan Kukerta di tempat itu. Jadi nggak mesti harus satu persatu punya surat. Jadi cukup satu saja yang mewakili kelompok untuk dibuatkan surat dan diberikan kepada lokasi Kukerta dan PPL. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman semua. Nanti surat utamanya seperti ini dan lampirannya seperti ini. Nah, lampiran inilah yang nanti menjadi keterangan buat teman-teman semua. Ini adalah salah satu contoh yang sudah ya. Ini sudah salah satu contoh yang sudah melakukan pengambilan atau pencetakan surat pengantar. Jadi surat pengantarnya tidak satu persatu. Jadi pengantarnya cukup satu kelompok satu. Tapi sebelum teman-teman semua membuat surat ini, tetapkan dulu kelompoknya siapa-siapa saja supaya nanti tidak berulang-ulang untuk pembuatan suratnya. Nah, misal nanti di dinas pendidikan ada berapa orang, sepakati. Nanti tunjuk satu orang yang akan mengisi formulir untuk pengambilan surat ini untuk diserahkan ke dinas pendidikan tersebut. Jadi tidak mesti harus semuanya, karena nanti yang lain akan terwakili di sini. Nah, jadi misalnya ada 5 orang, nanti ini terwakili dengan satu orang yang input di surat tersebut. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita langsung menuju Google. Nanti klik di sini alamatnya bit.ly/suket lembaga. Oke, kalau udah klik enter. Nah, nanti kita diarahkan ke sini. Surat keterangan lembaga Kukerta dan PPL Stana 2 Kuala Tungkal. Nah, di sini cukup perwakilan saja yang mengisi, jangan semuanya. Misalnya ada 4-5 orang, A, B, C, D, E, F, G, gitu.
Nanti yang A saja yang isi, tunjuk satu orang yang isi, silakan isi emailnya pribadi gitu. Misalnya saya mewakili teman-teman semua untuk satu surat gitu. Misalnya seperti ini. Saya mengisi email saya, oke. Silakan isi di sini email. Ini yang penting ya teman-teman semua, email ini jangan sampai ada yang salah. Satu titik saja, satu huruf saja, satu spasi, besar kecil huruf, itu mempengaruhi email kalian masuk atau tidak. Dan terdeteksi oleh Google Form atau tidak. Makanya semalam itu banyak yang minta Japri untuk dikirimkan surat keterangannya. Kok bisa banyak sini? Gitu. Apakah belum mengetahui sistemnya atau seperti apa? Nah, saya terangkan kembali lagi, email ini sangat vital. Perannya sangat vital dan sangat penting. Sedikit saja kamu salah mengisi atau besar hurufnya salah, maka tidak akan direspon. Surat tidak akan direspon untuk dikirimkan di email. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan surat kepada yaitu. Nah, tujuan surat ini ditujukan di mana kalian ber-PPL dan Kukerta. Nah, jadi nanti ketika kalian mengisi ini, maka akan timbul di sini. Maka akan tertera di sini kepada yaitu. Nah, ketika kalian mengisi seperti ini, misalnya saya isi kepala penelitian Tanjung Jabung Barat. Nah, ketika kalian mengisi ini, teman-teman semua, maka nanti akan timbul di sini. Nah, maka akan tertera di sini. Jadi, perhatikan juga ini, jangan sampai salah. Gitu. Oke, next lanjut. Nama lengkap. Ini nama lengkap yang mengisi atau yang mewakili dari kelompok-kelompok masing-masing. Jadi, cukup satu saja. Misal, nama saya. NIM. Kita buat default aja. Nomor HP. Dan sudah terisi semua, pastikan sudah terisi semua. Karena yang bertanda merah bintang ini, itu bertandakan wajib untuk diisi. Nah, jika tidak ada bintang merah seperti ini, itu silakan bisa dilewati. Kalau ada bintang warna seperti ini, maka wajib untuk diisi. Silakan klik berikutnya. Nah, di sini adalah halaman kedua dari surat tersebut. Jadi di sini sudah disediakan lampiran keterangan anggota. Nah, kan saya tadi kan punya 5 orang tuh, termasuk saya 5 orang. Nah, jadi di sini silakan masukkan nama kalian, termasuk nama saya yang sudah diisi mewakili tadi, tetap dimasukkan ke bagian 1. Nah, di sini nanti ada 10 bagian yang menyesuaikan dengan surat yang ini. Nah, yang di surat lampiran ini. Jadi hanya dibuat 10, mungkin nanti teman-teman ada yang buat saran, Pak, kami satu kelompok itu ada 11 atau 12 atau 15 orang. Nah, nanti kita akan tambahkan pilihannya di situ. Gitu. Oke, next. Nanti di sini misalkan nama teman sekelompok saya itu Rudy. NIM-nya default, ya. Prodinya pendidikan Islam. Ini sudah 1 orang yang terinput. Nah, next lanjut ke teman kelompok yang nomor 2. Misalnya namanya Reni. NIM-nya default saja. Program studi komunikasi. Berikutnya sampai nanti kelima, kalau misalnya ada 5. Ini contohnya saya ada 3 orang saja. Misalnya nama Yuli. Default saja, NIM-nya, prodinya komunikasi. Oke, kalau sudah seperti ini, maka selesailah satu kelompok. Nah, misalnya ada 3 orang, termasuk yang mengisi 3 orang satu kelompok. Maka di sini silakan dikosongkan, jangan diisi.
karena nanti fleksibel, sifatnya fleksibel, nanti menyesuaikan berapa orang dalam satu kelompok seperti itu. Jadi silakan klik berikutnya saja, klik berikutnya sampai nanti ke nomor 10 terakhir. Nah, nanti di 10 ini ada tombol kirim atau tulisan kirim. Nanti kalian kalau sudah mendata atau mengisi nama teman-teman, NIM, dan lain-lain, prodi, silakan klik kirim. Oke, kita klik. Nah, maka keterangannya seperti ini. Data Anda sudah kami terima. Silakan cek kembali email yang Anda isi di formulir pendaftaran. Kami mengirimkan surat pengantar ke tempat lokasi kuota dan PPL dalam bentuk file PDF. Silakan cetak, print untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah, jadi sampai sini sudah berhasil nih. Jadi silakan cek emailnya. Cek email yang sudah didaftarkan tadi. Oke, coba kita cek ya. Atau masuk atau tidak. Oke, kita masih menunggu apakah masuk atau tidak surat yang dibuat tadi. Nanti kalau masuk ke email pasti ada notifikasi di email masing-masing yang didaftarkan tadi. Kayaknya belum ada. Oke, secara teknis seperti itu. Nanti kalau misalnya di email, karena memang membutuhkan waktu yang lama, apalagi teman-teman semua menginputnya secara bersamaan. Bisa-bisa server yang digunakan itu down. Jadi membutuhkan waktu yang sebentar atau lama untuk mengirimkan balasan surat itu ke email yang didaftarkan tadi. Secara teknis seperti itu untuk penerima atau membuat surat pengantar yang sifatnya kelompok. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Nanti akan saya share linknya, silakan diakses masing-masing, silakan diakses untuk keperluan masing-masing. Jadi tidak perlu lagi menanyakan ini datang langsung ke sekretariat atau ke STAI, Hana2 Kuala Tunggal. Jadi cukup komunikasikan melalui grup atau japri ke pihak panitia yang mengurus surat menyurat, nanti akan dibalas satu persatu bagaimana nanti teknis dan diarahkan sebagaimana mestinya. Untuk teman-teman semua, bagi yang merasakan responnya lambat, mohon maaf, karena memang bukan 1, 2, 3 mahasiswa yang menanyakan ini itu Pak bagaimana, karena ini kita layani satu persatu. Jadi mohon bersabar buat teman-teman semua. Dan kita melaksanakan layanan itu sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah japri, baik itu kepada Pak Mustaqim atau kepada saya, mohon bersabar karena kami pasti akan melayani teman-teman semua, seperti itu. Nah, secara teknis seperti itu untuk mengambil atau mencetak surat pengantar ke lembaga. Seperti itu. Untuk ini surat yang sifatnya kelompok. Jadi tidak ada individual surat. Jadi ini sebagaimana teman-teman semua untuk minta surat yang sifatnya seperti ini, maka kita akan buatkan dan kita sudah sosialisasikan bagaimana cara mengambil surat tersebut.
Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Mustaqim atau seperti apa? Bagi ini kan surat kepada lembaga ya. Mungkin sebagaimana keterangan Pak salah satu pembimbing bahwa seandainya ada lembaga yang tidak meminta surat pengantar, ya cukup dengan surat tugas saja. Ya. Kecuali misalnya lembaga itu minta surat pengantar, baru kita buat surat pengantar. Iya. Karena kan kita ini sifatnya tugas individu. Walaupun pada kenyataannya kita kembali dalam konsep kelompok, karena kebetulan dalam satu lembaga saja mungkin. Tapi bagi yang melakukan contoh kasusnya misalnya PPL mandiri, misalnya di tempat kerjanya masing-masing, itu cukup dengan surat tugas. Mungkin sekiranya kepala lembaganya, kan misalnya atasannya sendiri juga sudah menerima, jadi tidak perlu dibuat surat pengantar. Jadi ini kondisional saja sifatnya. Jika dibutuhkan, kalau tidak ya tidak perlu dibuat. Ya. Selanjutnya, seandainya nanti, ini kan sistem ya, seandainya nanti seperti yang dicontohkan Pak Agus tadi, sepertinya belum masuk. Pak Agus kan sudah bilang, ini kan sistem kalau kebanyakan yang dia bisa lambat proses loadingnya. Jadi Anda bisa tunggu dulu, jadi ketika Anda input, jangan buru-buru cek email. Tunggu dulu beberapa saat, seandainya misalnya dalam 1 jam tidak terkirim, barulah hubungi kami. Anda bisa cek di WA saya secara khusus. Mungkin nama saya ada, saya Mustaqim. Izin Pak Agus. Ya, siap. Saya udah masuk belum di grup PPL 1? Untuk 01. Udah masuk nggak saya Pak? Belum untuk ya? Untuk 01 belum kayaknya, karena kepenuhan. Mungkin izin untuk teman-teman semua yang nanti sudah masuk ke 2 kelompok, silakan japri ke saya untuk bisa keluar dulu di kelompok pertama. Jadi saya bisa masukkan Pak Mustaqim di kelompok 1 gitu. Ya, saya mohon maaf. Kemarin kan kita sudah buat WA posko masing-masing untuk menjembatani lahirnya WA grup masing-masing kelompok, dan kami harus keluar dari WA grup itu, dan pada akhirnya ketika saya keluar dari WA grup-grup kelompok, seluruh kelompok itu, saya tidak sengaja juga mengklik grup kelompok umum PPL Kukerta. Pada akhirnya ketika saya mau masuk lagi, nggak bisa masuk lagi, sudah kan keluar dengan sendirinya. Jadi bagi mungkin saudara-saudara semua yang hadir di sini, bagi yang mau mencatat, Anda boleh hubungi ke WA saya, ini juga nomor telepon, boleh dicatat 0852 0852 1164 0852 1164 0580 0852 1164 0580 0852. Sudah ya? Ya. Anda bisa WA saya atau SMS. Cuman mohon maaf karena mungkin di sini kami juga bekerja, mungkin tidak kalau misalnya kami lagi ready bisa menjawab, kami langsung kirim ulang. Jadi misalnya nanti ada email-email yang tidak masuk di email Anda bisa chat saya, nanti khusus chat saya, tolong misalnya kirim nama penginputnya, atau nama tujuannya, nanti chat saya, nanti saya akan chat balik ke Anda surat PDF-nya. Ya. Atau nanti bisa Anda chat ke Pak Agus. Bisa chat satu-satu aja ya, nanti jangan sampai double. Anda chat Pak Agus juga, chat saya juga, jadi nanti double kerja. Chat dulu ke Pak Agus, kalau misalnya Pak Agus belum jawab, bikin status itu, Pak, saya izin chat ke Pak Mustaqim gitu. Jadi kami tidak bekerja 2 kali gitu.
Jadi tolong chat dulu ke saya. Baiknya kalau Anda buru-buru, coba telepon via WA atau telepon via telepon biasa, biar saya bisa langsung konsentrasi. Karena kadang-kadang bisa saja mungkin saya lagi di kelas atau saya lagi dipanggil oleh pimpinan. Jadi tidak serta-merta bisa langsung menjawab permintaan Anda semua. Jadi itu ya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan khusus, bisa kalau ada pertanyaan khusus, saya berharap langsung chat pribadi aja. Karena kalau di WA grup umum, kadang-kadang saya tidak konsentrasi melihatnya. Kalau ada kebutuhan, Anda bisa chat saya langsung di nomor WA dan nomor telepon saya. Demikian Pak Agus, saya serahkan ya, Pak. kembali. Teman-teman ada yang ingin bertanya atau langsung mengutarakan pertanyaannya di Zoom atau di chat, silakan. Bagi yang belum mengerti, silakan raise hand atau langsung membuka unmute-nya atau langsung buka gambar mikrofon yang ada pada layar Zoom kalian, baik itu melalui HP atau laptop. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Kita tunggu. Mungkin ada yang belum mengerti, Pak, ini fungsinya seperti apa sih? Ini surat apa sih? Ini cara mendapatkannya seperti apa? Gitu. Silakan. Kami tunggu. Assalamualaikum, Pak. Mau bertanya? Ya, siap. Ya. Saya Nurafi Komaria dari jurusan ingin bertanya, Pak, mengenai surat keterangan. Semalam kan saya sudah mengisi tentang surat keterangan Kukerta. Namun yang tadi Bapak jelaskan itu kan ada tujuannya kemana. Nah, kok beda antara yang semalam dan yang hari ini Bapak jelaskan gitu? Oke, memang berbeda karena ya, ini Pak. Surat ini memang baru dikonsep semalam dan rencananya baru hari ini akan dirilis linknya. Jadi surat yang kemarin tetap dibuat, tetap disimpan sebagai pegangan kalian, dan ini khusus yang kelompok. Gitu. Jadi kan yang kemarin masih individu tuh. Jadi satu surat satu orang. Nah, jadi yang sekarang satu surat itu bisa dipakai untuk beberapa orang. Gitu. Jadi satu orang artinya satu surat itu bisa dimasukkan satu kelompok. Seperti itu. Berarti untuk yang sekarang itu per kelompok, tapi tujuan suratnya juga, Pak. Yang kemarin kan tidak ada tujuan surat tuh. Ya, betul. Nah, jadi di sini jadi di sini lebih lengkap, lebih mudah dan lebih tepat sasaran gitu. Jadi kan lebih mudah untuk pengaplikasian. Jadi yang kemarin ngisi surat keterangan itu juga bisa juga ngisi sekarang, Pak, ya? Ya, bisa. Kalau kayak semalam kan jangan lagi katanya. Iya. Kalau sekarang nanti kita akan share di sini saja mungkinnya di kolom chat. Saya akan share link untuk mendapatkan surat lembaga tersebut yang barusan kita bahas. Oke, udah. Silakan dilihat, itu sudah saya kirim keterangan. Oke, ada lagi? Sip, sama-sama. Izin Pak Agus. Ya, siap. Pak Agus. Ya. Boleh saya komen Pak Agus? Boleh, silakan. Halo? Pak. Silakan Pak. Pak Agus ya. 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 Jadi surat keterangan dan surat tugas itu sifatnya individu. Ya. Sifatnya individu. Jadi surat untuk pengantar ini sifatnya kelompok. Jadi kalau ada misalnya beberapa orang yang kebetulan sama, PPL-nya di suatu lembaga, atau nanti kebetulan sama kukertanya di satu desa atau lurah, yang di mana lurah atau kepala desa atau kepala lembaganya meminta surat pengantar, nah surat ini yang dibuat. Tetapi kalau surat lembaga atau desanya tidak meminta surat pengantar, cukup Anda berikan surat tugas ya. Surat tugas. Demikian Pak Gus, silakan dilanjutkan.
Oke, ini Pak, ada lagi nih. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya dari HTN. TN1. Sampai saat ini saya belum mendapatkan surat tugas karena belum terkirim email. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Oke, solusinya japri ke saya. Japri ke saya untuk saya kirimkan link download surat tersebut. Nah, jadi solusinya teman-teman semua yang belum dapat email balasan mengenai surat tugas dan surat keterangan, silakan japri ke saya. Nanti saya akan kirimkan linknya untuk dapat di-download surat tersebut. Namun, pastikan saat menjapri, silakan terahkan nama, atau jurusan, atau prodi, atau UNIM. Jadi jangan japri, Pak, surat yang saya isi kemarin belum masuk ke email saya. Sedangkan saya tidak mengetahui siapa gitu, namanya siapa, NIM-nya berapa. Jadi mungkin nanti bagi yang japri silakan langsung japri ke saya, baik itu melalui Bapak Mustaqim atau ke saya pribadi, silakan sertakan nama. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi ingin yang bertanya? Silakan. Kita masih menunggu pertanyaan. Kita mungkin banyakin diskusi ya, supaya lebih terang benderang mengenai surat-menyurat ini. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan setelah kita bubar dari Zoom ini. Silakan yang ingin berdiskusi, menanyakan secara langsung silakan. Yang ingin menanyakan secara chat di kolom chat Zoom silakan. Nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas bersama-sama. Izin Pak Agus. Siapa? Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Oh ya. Boleh. Siap. Siapa namanya? Muhammad Maaf, Aris. maaf, dipotong dulu Pak Mustaqim. Saya hadir di sini ya. Ya, begini. Kalau surat pengantar itu bisa kolektif, kenapa surat tugas itu tidak kolektif saja? Kenapa harus individu? Biasanya kalau surat tugas itu kan bisa individu, pengantar juga individu. Karena konsep kita kan individu. Terus yang kedua, apalagi kita ini kan seperti dilepas. Masing-masing mencari lembaga yang mau menampung atau lembaga yang mau mengizinkan untuk mengadakan PPL atau kukerta di situ. Artinya kelompok itu kan nyebar kelompok itu. Dan dalam satu lembaga itu bisa saja terdiri dari bukan orang satu kelompok, bisa kelompok lain-lain dengan DPL yang berbeda-beda. Nah, jadi maksud saya, kenapa tidak diakomodasi dalam hal kolektif saja? Kalau pengantar itu bisa kolektif, seharusnya surat tegas itu kan bisa kolektif juga. Demikian, terima kasih. Yuk, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, inilah persoalannya ya. Karena PPL dan kukerta kita sekarang beda dengan yang sebelumnya. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 sebagai koordinator, dan mungkin Bapak pemateri lainnya waktu diklat, bahwa konsep dasarnya PPL dan kukerta sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya yang sifatnya individu. Nah, jadi konsep PPL kukerta kita sekarang sebenarnya individu semuanya, mandiri semuanya. Kebetulan saja mungkin Anda PPL dan kukerta pada satu tempat yang sama. Jadi konsepnya sekarang sebenarnya individu. Karena kebutuhan kelompoknya masih ada ya, tidak mau itu diakomodasi. Jadi ini kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Silahkan yang bertanya tadi gimana penjelasan saya? Halo, siapa tadi namanya? Yang bertanya, masih adakah? Iya. Sepertinya oke tuh. Muhammad Aris, gimana Muhammad Aris? Iya, siap lanjutkan. Tadi kendala jaringan tadi. Oke, siap. Jadi bagaimana Haris? Kayaknya udah fix mengerti ya.
Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung. Atau di kolom chat. Boleh lanjut satu pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Silakan. Jadi begini, dalam satu lembaga tempat kita minta izin, PPL atau KKN itu otomatis karena ini individu nyari tempat, artinya bisa lebih dari satu DPL. Contoh di tempat lembaga saya minta izin observasi, itu ada dari kelompok yang lain. Jadi DPL itu berbeda dengan saya. Nah, apakah seperti, memang ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi apakah ada dari pihak saya nanti tetap DPL itu serah terima mahasiswa? Atau memang benar-benar dilepas ketika kami dapat izin dan berbekal surat tugas atau surat pengantar itulah kami melaksanakan tugas sendiri tanpa ada monitor langsung ke lapangan oleh DPL. Karena DPL kami berbeda-beda dalam satu lembaga. Karena saling mencari sendiri-sendiri. Terima kasih. Ya, izin ya saya jawab. Jadi sebagaimana surat-surat pengumuman dan konsep apa namanya ini konsep pedoman Kukerta dan PPL. Jadi yang berperan penuh dalam teknis pelaksanaan ini adalah DPL masing-masing. Berapa kali sudah surat yang dijelaskan di dalam pengumuman. Selanjutnya Anda bisa berkonsultasi langsung kepada DPL masing-masing. Jadi DPL yang punya peranan besar. Jadi Anda harus cari DPL Anda, minta bimbingan langsung. Karena memang DPL lah yang punya peranan di sini, bukan lagi jurusan. Berbeda dengan konsep yang tahun lalu memang jurusan yang langsung menyampaikan kepada lembaga-lembaga tertuju untuk Anda dikelompokkan. Kalau sekarang bimbingan langsungnya ada di DPL masing-masing. Jadi bukan lagi, jadi seandainya pun seperti itu kan sifatnya fleksibel. Ya, Anda bisa, jadi sebenarnya PPL pun itu sifatnya relatif. Tidak mesti di satu lembaga saja, yang penting kan dia terlaksana. Karena sebenarnya PPL Kukerta Mandiri ini tidak lagi terikat oleh lokasi. Jadi Anda bisa PPL di mana saja, Anda bisa Kukerta di mana saja, tanpa harus terikat oleh tempat dan lokasi. Nah, ini kelebihan dari PPL dan Kukerta yang sekarang ini dengan PPL dan Kukerta yang sebelumnya. Mati. Oke, mantap. Penjelasannya jelas ya. Mengerti. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oh, kenal, cuma nggak tahu namanya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan japri. Tidak perlu datang ke kampus ya, tidak perlu datang ke sekretariat. Cukup dengan online, cukup dengan HP masing-masing. Silakan asal punya jaringan, silakan hubungi secara japri. Atau nanti kita akan upload video Zoom ini. Nanti video Zoom ini kita akan upload ke YouTube. YouTube saya nanti silakan diulang-ulang lagi jika tidak mengerti. Dan bagi teman-teman semua, kasih tahu atau beritahukan kepada teman-teman yang lain bahwasanya surat ini sifatnya kelompok, bukan individu. Nah, bagi teman-teman semua kan sudah tahu nih, sudah diberikan penjelasan dan bagaimana cara mendapatkan. Nah, tugas kalian itu memberitahukan lagi kepada teman-teman yang lain. Jadi tidak ada komunikasi yang simpang siur nantinya. Nanti takutnya miskomunikasi bisa terjadi kalau ada teman-teman yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan pada Zoom kali ini. Nah, sekali lagi bagi yang ingin bertanya silakan langsung sebelum kami tutup. Assalamualaikum.
Pak. Ya, siap. Lanjut. Di grup itu kan ada dibagikan dengan buku pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata dan PPL. Itu teman-teman kami Pak banyak yang bingung. Buku pedoman kuliah kerja nyata ataupun PPL itu apakah harus dimiliki yang ini sudah saya print Pak? Apakah harus dimiliki, dicetak, di print gitu, atau cukup dibaca-baca di HP aja gitu? Atau harus dibuat seperti buku seperti ini? Izin Pak, sudah? Izin Pak Agus, saya boleh jawab? Ya. Baik sekali ya inisiatifnya. Kalau boleh tahu di mana domisilinya? Di Tinggalnya di mana? Matang Lumut. Oh ya. Kita sekarang sudah mencetak baik itu pedoman PPL dan Kukerta. Cuma mau nggak mau Anda harus ke sini ngambilnya. Tapi kalau ini kan sifatnya petunjuk ya, nggak mesti diambil. Kapan Anda mau ambil silahkan ambil. Tapi kan sudah ada di file PDF-nya, Anda cukup pelajari saja. Itu kan sifatnya petunjuk saja. Tapi kalau Anda sudah print itu juga bagus juga. Iya. Nanti kalau ada waktu mampir ke kampus, ambil aja pedoman Kukerta tercetaknya di Kukerta ada di kantor sekretariat umum, PPL ada di jurusan masing-masing. Ya. Iya, Pak. Itu Mas Hairul. Gimana? Oh ya. Terima kasih banyak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas Hairul? Lagi Zoom. Insya Allah jelas. Oh, terima kasih. Ya, cukup. Oke, di kolom chat kayaknya ada, Pak. Di kolom chat. Izin bertanya, Pak. Bagaimana yang Kukerta sendiri di kampungnya, apakah harus melapor ke kelurahan setempat atau cukup melapor RT setempat saja? Gimana tuh, Pak Mustaqim? Ini pertanyaannya berat ya. Harusnya ini yang menjawab Bapak Wakil Ketua 1 atau Bapak Wakil-Wakil yang lainnya. Tapi kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti bisa tanya ke DPL. Jadi, ini sifatnya bisa ya, seharusnya memang kita melapor dengan surat tugas tadi. Kan sudah ada bekal surat tugas. Jadi, bawalah surat tugas Anda ke, Anda tinggal di mana. Inilah pula kelebihannya PPL Mandiri ini. Anda bisa PPL dan Kukerta sendiri di tempat Anda, dan PPL dan Kukerta sendiri di wilayah Anda sendiri, tidak mesti bergabung dengan yang lainnya. Kalau tahun lalu kan kita nggak bisa, kita sudah ditentukan. Kalau tahun ini Anda pilih sendiri mau kemana. Nah, ini sebenarnya saya bukakan satu rahasia saja. Pada tahun lalu kami selalu kewalahan ketika melakukan pendapatan Kukerta khususnya. Banyak sekali permintaan, tolong pindahkan saya, jangan pisahkan saya dengan dia. Nah, kali ini Anda sudah bisa memilih dengan pilihan hati nurani Anda masing-masing. Jadi inilah kelebihannya PPL dan Kukerta Mandiri ini. Mungkin juga menjawab tadi pertanyaannya Mas, saya lupa tadi itu. Jadi sebaiknya memang kita harus melapor. Bawalah surat tugas Anda. Tapi misalnya kalau lembaganya butuh surat pengantar, nah kalau Anda sendirian yang menjadi peserta di desa itu, maka ya Anda ketik sendiri nama Anda sendiri ya, satu orang saja, kepada yang terhormat, kepala desa selanjutnya, dan Anda input nama Anda sendiri di situ. Kalau misalnya memang butuh surat pengantar. Tapi tanpa lampiran, izin Pak Agus. Pak Agus, halo Pak Agus. Ya, siap Pak. Seandainya nggak diisi lampirannya, bisa nggak suratnya bisa. terkirim? Bisa ya? Bisa. Bisa karena ya? Sifatnya ya, karena, itu fleksibel. Oh ya, karena kan gini, kalau Anda sendirian cukup pakai surat tugas dan surat pengantar umumnya saja. Jadi lampirannya nggak usah di-print, karena sama aja. Tapi kalau Anda mau print juga lampirannya, ya boleh-boleh juga ya Pak Agus ya? Ya, boleh. Tapi kosong Pak. Kalau dia sendirian ya. Ya kosong kan bisa lampirannya bisa pakai surat tugasnya.
Iya, mungkin bisa lampirannya isi nama sendiri, Pak. Ya boleh juga. Kalau sendirian ya. Ya, kalau sendirian itu dia. Walaupun sendiri atau kelompok tetap diisi nama yang mengisi di lampiran tersebut. Biar namanya tertera di situ gitu. Oh ya, baik juga ya. Ya gitu ya. Selanjutnya juga, ini kan sifatnya fleksibel ya. Semua bisa buat, baik PPL dan Kukerta. Bukan Kukerta saja, tapi juga PPL. Jadi surat ini semua bisa digunakan. Baik PPL dan Kukerta. Terulang 2 kali ya. Ya, izin Pak Agus, mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Mustaqim atas penjelasannya, sangat jelas, sangat rinci, dan sangat detail. Buat teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya atau cukup jelas atau sudah sangat-sangat jelas? Jadi tidak mesti harus bertanya lagi nanti. Jadi khusus buku-buku panduan itu memang sudah dicetakkan atau sudah disediakan pihak kampus. Namun bagi yang ingin membaca secara online bisa dikirimkan berbentuk PDF. Jadi mau nggak mau kalau pengen mengambil surat buku panduan itu silahkan, tapi ya datang ke kampus karena kita dari pihak kampus tidak memungkinkan untuk mengirim ke rumah teman-teman semua satu persatu seperti itu. Oke, teman-teman semua ada lagi yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Bentar lagi, Mas. Ya, mungkin yang masih hadir, Bapak masih ada pertanyaan? Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi atau sudah sampai di sini? Kayaknya udah jelas, Pak Mustaqim. Ya. Izin, Pak Gus. Siap. Penjelasan kita ini kan kalau nggak salah juga terekam di YouTube Stayana 2, Pak Gus ya? Ya, betul. Oh ya, jadi kepada semua peserta, mohon disampaikan bagi yang mau mereview pertemuan ini silahkan lihat di kanal YouTube Stayana 2 Kuala Tungkal. Ya. Jadi misalnya Anda belum jelas, silakan buka lagi YouTube-nya, tapi bagi yang punya paket ya. Ya. Oke, ya. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like and subscribe. Nah, betul. Komen dan ya. Itu sangat dibutuhkan sekali itu. Ya biar operator kita punya bersemangat ya. Royaltinya bagi-bagi paket Pak ya. Iya, aman. Jika ada hasilnya nanti aman. Oke, ini terakhir Pak. Berarti intinya dimanapun PPL atau Kukerta, ya tetap koordinasi dengan DPL. Betul, itu sangat-sangat betul. Ya, mohon izin, itulah inti dari PPL dan Kukerta kita saat ini. Jadi, semua bimbingan itu adalah semua Anda sekarang sudah diserahkan ke DPL masing-masing. Masa depan Anda mengenai PPL dan Kukerta ini ada di tangan DPL. Jadi DPL itu adalah ayah Anda sekarang. Ya. Ya itu bagus. Silakan lanjut. Oke, dengan penjelasannya tadi cukup jelas, rinci dan detail, maka juga pertemuan kita pada hari ini melalui Zoom cukup sampai di sini.
bagi teman-teman semua yang belum memahami atau ingin bertanya di kemudian waktu, silakan japri ke pihak panitia, baik itu melalui Pak Mustaqim, saya, Pak Holil, atau Pak Ari Susanto, silakan secara japri dan online. Jadi semuanya sifatnya online karena tema kita untuk Kukerta PPL ini juga online, tuh daring dari rumah. Jadi seperti itu ya. Mungkin semua dapat dimengerti. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi beritahukan kepada teman-teman lain agar informasi kita sifatnya berantai. Artinya ketika kami jelaskan kepada kalian, kalian juga jelaskan kepada teman-teman yang lain dengan ketentuan, dengan apa yang kita sampaikan sekarang dengan kalian gitu, seperti itu. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya dan Pak Mustaqim mohon undur diri. Kita bertemu lagi di lain waktu jika ada kesempatan. Terima kasih. Pak Mustaqim, gimana? Ada terakhir atau seperti apa? Tidak ada. Terima kasih banyak atas fasilitasinya, pertanyaannya. Oke. Kita tunggu kritik dan saran selanjutnya ya. Oke, siap Pak. Mungkin terakhir, terima kasih buat teman-teman semua yang dapat bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.